Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita berjumpa kembali dengan LSM Polkesra. Dalam hal ini kami akan menyampaikan suatu statement, yaitu dengan dari beberapa berita yang kami lihat di YouTube ataupun di media-media bahwa ada hilangnya Sudirman kemana dalam insiden Bina iki. Kami mengamati suatu insiden Bina iki dan ada 8 terpidana yang keluar baru 2, yaitu Sakatata yang selesai masa hukumannya dan Peggy Setiawan dalam proses sidang pra-peradilan oleh Hakim Iman Sulaiman sehingga Peggy Setiawan keluar. Jadi ada 8 yang keluar, sudah 2, Sakatata dan Peggy Setiawan, dan masih ada 6 yang ada di lapas ya. Dan itu karena kasus pembunuhan yang sudah diputuskan hakim dalam sidang di tahun 2016, sudah 8 tahun yang lalu, dan itu sudah resmi dan sudah proses DPU P21 dan dilimpahkan ke hakim, dan sudah diputus bahwa 8 terpidana itu mereka adalah Rivaldi, Aditya, Supriyanto, Eko Sandi, Hadi Saputra, dan Eko ya, dan Rahmat Jani. Ya, yang sudah keluar tadi siapa itu? Peggy Setiawan dan Sakatata. Dan ini berita terakhir, hilangnya terpidana yang bernama Sudirman. Sudirman itu juga terpidana dan di lapas, tapi akhir ini hilang, keluar, tidak dapat ditemui oleh beberapa warga atau bahkan kuasa hukum seperti Bapak Ruli pernah menemui, tidak ada di lapas. Dan ini menjadi suatu teka-teki, mengapa kok status terpidana di lapas jadi hilang, keluar tidak jelas. Apa itu hilang karena diambil pihak aparat atau hilang karena diambil pihak pengacara, Anda tidak tahu. Dan kalau secara yuridis hukumnya pasal 71 bahwa terpidana itu kalau keluar dari lapas itu bila ada suatu kejahatan lagi atau kriminal lagi itu bisa keluar, bisa diambil. Tapi kalau kami mengamati secara yuridis hukum bahwa Sudirman itu sudah menjadi statusnya terpidana, itu kalau keluar itu harusnya ada surat keterangan, apakah itu dari kehakiman atau dari hakim atau dari jaksa bahwa Sudirman keluar dengan penjelasan.
itu, atau dari pihak ketua lapas memberikan penjelasan bahwa keluar dengan tendensi ini ada, jadi publik bisa tahu atau netizen bisa tahu atau semua yang ingin tahu tentang di mana Sudirman, itu. Ini secara institusi pasal 71 dalam ini harusnya ada penjelasan. Kalau misalkan dari pihak kepolisian itu harus ada penjelasan dari Humas Polri menjelaskan bahwa Sudirman diambil berapa hari, berapa lama, dan tujuannya apa, tendensinya apa. Ini hilangnya Sudirman, kami mengamati dari berita-berita itu kok jadi tidak jelas. Nah itulah, hukum harus ditegaskan dengan hilangnya Sudirman sehingga pihak-pihak yang terkait dalam masalah hukum dan pihak keluarganya yang mau nengok bisa ketemu. Dan mereka itu ada yang 6 itu mengajukan PK, pengajuan peninjauan kembali tentang mereka, tapi Sudirman belum sampai itu karena terhambat tidak ketemunya para kuasa hukum atau gimana, atau yang lain ajaan-ajaan teman-teman supaya mengajukan peninjauan kembali PK, sehingga mudah-mudahan PK mereka diterima oleh pihak hukum ya, pihak pengadilan, sehingga mereka bisa terbebas. Dan saya mengamati kasus insiden Vina dan Eki ini banyak membingungkan, saya sendiri bingung. Muncul kesaksian baru, pencabutan DD dan Liga Akbar, ini juga membingungkan. Kemudian tidak adanya dibukanya CCTV dan apa itu handphone membuat kekuatan hukum secara forensik tidak jelas ya. Jadi semua itu terkait semuanya yang membuat kebingungan publik. Dan terus ada peristiwa yang mengalami penganiayaan dari berita-berita itu, ada yang sampai dipukul, ada yang disuruh minum air seni dan sebagainya. Ini kan berita-berita itu kan membuat netizen publik jadi bingung. Ini gimana ini? Keputusan pada itu sudah inkrah dalam keputusan hakim tahun 2016, terpidana itu menjalani hukuman sudah 8 tahun dan hukumannya berat, hukumannya sampai seumur hidup. Tapi faktanya ini muncul peristiwa dari para terpidana itu masuk penjara karena disiksa sehingga mereka mengaku. Ini membuat confused, everybody confused, especially for netizen ya. Ini kita mengharap keberadaan Sudirman harus jelas di mana dan penyelesaiannya bagaimana sehingga hukum itu ditegakkan. Kita melihat itu kasihan sama Sudirman dan keluarganya ya kasihan tidak bisa menengok. Ini
Jadi kita mengharap Indonesia itu negara hukum, yang menjunjung hukum, sehingga semuanya itu harus jelas dalam proses di pengadilan, bukti, saksi, dan pengakuan dan scientific crime investigation itu jelas, bukti forensik. Hingga dalam perkara itu yang sudah terjadi, kita mengharap hakim itu ya hakim yang solid, hakim yang punya validitas dalam arti memutuskan. Tidak semudah itu karena hukumannya berat, menghukum 8 orang yang selama hidup. Apa kita tidak kasihan? Maka jadilah kalau suatu saat ada peristiwa lagi, hakim-hakim yang saat ini untuk berpikir 2 kali, think twice, ya, sehingga dalam memutuskan suatu perkara dan punishment, jadi hakim itu harus betul-betul punya jiwa yang bermoral dan sesuai dengan teori hukum, bukti, saksi, pengakuan, dan scientific crime investigation dan bukti forensik. Kami melihat itu ada dua kemungkinan, ada yang terjadi karena kecelakaan, ada yang terjadi karena pembunuhan. Ini membuat rakyat bingung. Nah, generasi kita itu jangan dibuat bingung. Generasi kita itu harus diajari secara hukum menjunjung keadilan dan kebenaran. Jangan sampai terjadi di negeri Indonesia itu apa itu istilah mafia hukum, itu jangan ada. Semua tegakkan keadilan dan kebenaran sesuai para pendiri bangsa menghendaki bahwa Indonesia itu berjalur hukum dengan landasan Pancasila, Undang-Undang 45 dan KUHP. Kita tegakkan di bumi Indonesia. Semoga Indonesia menjadi negara yang besar dan generasi muda menghargai hukum dan mentaati hukum. Demikian untuk statement kami. Semoga mohon maaf bila ada suatu hal yang kurang berkenan. Maturun. Waalaikumsalam. Thank you. See you.